Apa benar lagi deket sama Bayu si Merah? Karena memang di Liga Pro itu ya buang-buang duit aja sebenarnya. Nggak akan dapat apa-apa tuh bos-bosnya. Di nasional nih, futsal putri ada 7 dari kota Tangerang. Kalau di luar negeri itu kan justru sampai 34-35 mereka masih produktif tuh. Karena memang menjaga pola makan, pola tidur, latihannya. Halo, nama gue Adin Dima dan ini podcast gue. Oke, kali ini gue kedatangan tamu spesial. Guest star gue ini salah satu kiper timnas nasional yang memegang ban kapten juga. Siapa lagi kalau bukan Citra Adisti? Gimana Kak Citra? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Sekarang kesibukannya apa sih Kak? Sekarang sibuknya pasti masih nggak jauh-jauh dari futsal sih. Tetap karena kan sebentar lagi bakal ada seleksi timnas dan alhamdulillah namanya udah masuk kan dari 24 pemain yang terpanggil. Cuma memang startnya itu bulan Januari. Baru tes timnasnya. Pasti kepanggil sih. Iya. Terakhir nggak kepanggil, medali perunggu. Iya. Ya makanya alhamdulillah namanya masih ada gitu kan. Pasti tuh. Jadi lagi masih jaga kondisi yang pasti tetap latihan sama udah punya sekolah futsal juga kan. Jadi tetap di futsal juga sih intinya. Udah punya akademi sendiri juga ya. Sekarang juga jadi staf kepelatihan di Porda Kabupaten Bogor. Kabupaten Bogor. Justru ke Bogor ngelatihnya jauh ya, bukan kota Tangerang ya. Iya. Gimana ya di daerah sendiri udah ada pelatihnya tuh. Oh iya. Itu urusan pelatih itu lah. Males deh. Sama gue udah sempat cari di biografi lu kayak. Lu itu diawali dengan karate. Iya. Dari karate itu start umur berapa sih sebenarnya karate itu? Jadi memang kalau mau ke bawah banget basically gue tuh karate. Karate itu SD kelas 5. Itu umur sekitar 11 tahunan. Awalnya emang dicemplungin sama orang tua apa ada kepengen gue pengen di karate nih? Awalnya dicemplungin orang tua. Jadi memang orang tua kan dua-duanya PNS ya. Jadi mereka tuh sibuk banget. Jadi kata dia daripada main-main gak jelas mendingan ikut hal-hal positif. Nah waktu itu tuh di rumah itu ada lapangan kan. Minggu pagi tuh ada orang kayak baru dibuka tuh dojo karate gitu kan tempat latihan. Terus dibangunin sama mama, bangun apa pada tidur pagi-pagi udah ikut latihan aja, nggak tahu itu karate. Tapi hal positif kan banyak tuh kayak yang buat perempuan. Iya sih. Kayak menari gitu. Kok nggak drama-drama karate lo gila. Itu karena memang di rumah aja karate sebenarnya diikutin les piano juga kok. Les piano, les gitar, bulu tangkis juga. Cuma memang anak ya lebih ke karate karena ketika di karate itu pelatihnya tuh langsung ngeliat ini anak punya bakat gitu. Apa basic keluarga juga ada yang sempat di karate juga atau jadi atlet olahraga juga? Gak ada sih, justru keluarga besar gak ada sama sekali. Gak ada. Kakak doang. Sebesar itu gak ada juga. Ya cuma gue aja gitu. Terus dari karate sempat pindah ke volley. Iya benar. Sampai apa tuh? Tingkatan apa di volley Kak? Karate sama volley aku sampai nasional alhamdulillah. Udah pernah bela provinsi Banten. Sampai nasional? Iya, sampai nasional. Ajang apa tuh di nasional? Kalau karate dulu tuh ada kejurnas. Kalau di volley sampai Prapon Banten. Prapon Banten? Iya, jadi sebelum pon kan ada Prapon ya. Cuma ketika Praponnya itu nggak lolos, jadi nggak masuk ke ponnya. Gitu. Akhirnya katanya sih pas lihat mau masuk futsal diajak sama teman katanya. Iya, benar. Kok bisa sih diajak tiba-tiba? Dan orang tuh langsung percaya, lu main futsal ini. Karena olahraga yang Kak Citra lakuin sebelumnya pakai tangan kan? Iya, gitu. Benar. Refleks juga udah pasti terjamin lah ya. Jadi memang masuk ke futsal itu diajak karena temen itu anak futsal. Nah kebetulan dulu tuh latihannya sama-sama di Gor Tangerang. Nah temen deket banget deh. Jadi jam 2 sampai jam 4 latihan volley, jam 4 sampai 6 itu futsal. Nah, jadi kan aku volley tuh jam 2 sampai 4. Iya. Nah, mau pulang bareng harus nungguin dia dulu. Nungguin dia futsal dulu. Jadi kayak pas kapan itu mungkin dia bilang, "Udah lah Sul," kan manggilnya Sul ya karena gitu kan. Iya. Udah lah Sul, lu daripada nontonin nungguin gue mending ikut latihan futsal aja gitu. Jadi lanjut tuh aku. Lanjut nyobain futsal. Nah ketika nyobain latihan futsal bingung mau ngapain, emang basically nggak ada di kaki kan, hampir ke tangan semua kan. Terus kata pelatihnya, udahlah kamu jadi kiper aja kan reaksi tangannya bagus gitu. Betul, refleksnya bagus ya. Jadi sebenarnya kiper tuh nggak milih, dipilih, disuruh. Akhirnya temen yang ngajak sekarang gimana dia? Masih ini
mungkin tahu juga kali. Sekarang jadi staf pelatih Cava juga. Oh, Kak Ayu. Oh, iya. Pernah main di Pandawa juga sih. Iya, benar. Tahu kan berarti? Tahu. Kenal banget, baik sih orangnya. Iya, memang. Kak, kalau misalnya untuk kayak Kak Citra gini ya, bisa sampai di level timnas gitu, start umur berapa sih kira-kira paling maksimal deh buat anak-anak yang mau pengen kayak Kak Citra nih? Futsal ya? Iya. Kayak memang aku start futsal itu justru umur 20. Umur 20. Jadi kalau misalnya yang nanya kan suka ada tuh yang DM, "Kak, umur 20 baru mau futsal bisa nggak sih? Bisa jadi timnas nggak sih?" gitu kan. Kalau berkaca sama aku ya bisa, cuma kan kalau kita tarik ke belakang lagi, aku basically-nya udah olahraga gitu. Udah ya kan. Situ, ya. Bukan tiba-tiba aku santai anak sekolahan biasa nggak suka olahraga, tiba-tiba baru mau futsal umur 20 kayak nggak bisa deh. Main futsal tiba-tiba berapa tahun kemudian langsung di timnas gitu. Iya, kayaknya susah deh. Kalau aku kan basically memang keras banget kan, karate volley itu fisiknya tuh keras banget. Itu olahraga cowok sih. Iya. Jadi ketika pindah ke futsal nggak terlalu berat, cuma betul. melatih skill aja gitu. Kak, gimana ngadepin stigma orang-orang perihal perempuan main futsal sih, Kak? Oh ya. Ini kan belum pernah dibahas nih. Iya, benar. Kayak memang itu banyak pro kontra karena kan futsal itu identik dengan cowok dan kayak adanya sepak bola lah ya. Iya, betul. Emang banyak sih, cuma kayak kalau kita lihat, kalau aku sih ngambilnya itu positifnya aja. Kalau futsal itu sebuah olahraga, jadi kayak ya penting olahraga dulu nih. Kan ya tadi daripada main nongkrong nggak jelas, ya mending olahraga. Ya memang cabangnya futsal gitu kan, yang identik sama cowok gitu. Cuma kalau sekarang kita lihat, justru futsal putri yang lebih berprestasi, yang bisa ngangkat derajat negara tuh justru futsal putri gitu. Iya, karena saingannya juga belum banyak gitu kan. Jadi kadang cowok-cowok memang suka mau ngajak-ngajak ke sparring gitu, padahal kalau dilawan nama putra-putri tuh kalau kita main sistem kalah juga mereka tuh cowok-cowok itu. Asal jangan fisik kasar kan. Iya, asal jangan body charge yang kayak gimana gitu. Kalau misalnya untuk ke anak didik juga, buat ke Kak Citra juga gitu. Kalau misalnya ada cowok yang ngegodain, kan biasa ada tuh. Kalau misalnya mau masuk lapangan tuh disiul-siulin, terus digoda-godain gitu. Itu nanggepinnya gimana sih, Kak? Atau cuek aja gitu? Awalnya mungkin cuek ya, gitu kan. Itu sering terjadi sih, kayak gitu kan. Nah, ini buat edukasi buat kalian juga nih. Gitu kan, biasanya kayak gitu tuh. Tapi awalnya kayak ngediemin gitu kan, tapi lama-lama kan kesel ya. Jadi kayak akhirnya kita ngelawan, kayak kenapa, sopan dong gitu kan. Ada yang pernah ditegur emang? Iya, akhirnya digituin mereka diem. Ternyata cowok tuh harus digituin. Iya, benar. Kalau kita diemin dia makin jadi biasanya. Serius. Pernah kejadian di mana tuh, Kak, kalau boleh tahu? Di Jakarta lagi liga gitu kan, lagi liga, terus tiba-tiba anak-anak Cava jalan. Ya memang kan kalau cewek kan tetap style ya, tetap cewek banget gitu kan, bajunya kadang ketat gitu, digoda-godain gitu kan, sesut gitu kan, emang gitu. Akhirnya pertama didiemin kok dia makin jadi gitu kan, akhirnya nengok, kenapa gitu kan, dibalas gitu anak-anak gitu kan, sopan dikit dong jadi cowok gitu kan. Siapa yang ngegas tuh? Ada anaknya. Vita kayaknya tuh. Yang gondol. Iya. Akhirnya baru itu dia diem. Dia memang kadang kita harus melawan sih. Benar ya? Itu salah satu mental sebenarnya sih, walaupun kita udah bisa di futsal gitu ya, untuk digodain kayak gitu juga sempat bisa drop juga sih. Iya, benar sih. Yang lagi ke mental juga ya. Harus ke mental juga tuh. Kadang-kadang buat edukasi teman-teman juga nih. Benar. Jangan sampai sembarangan gitu sih. Iya. Ngeganggu juga sih itu sebenarnya. Iya, apalagi psikis cowok kan harusnya kan menghargai wanita. Iya, betul. Kan. Kalau misalnya suka duka, Kak, ngomongin suka duka di futsal gimana sih, Kak? Wah, suka dukanya banyak sih. Kalau ke belakang sih dukanya yang banyak. Apa pernah kayak misalnya ya, kalau dilihat apalagi kiper nih. Kiper kalau misalnya menang nggak dipuji, kalau misalnya dihina banget. Kipernya gimana sih, jelek banget nih. Pas nendang ada penalti, misalnya lawan dapat penalti, kejebolan kita. Itu dihujat habis-habisan masa kiper. Ya itu dia, kalau aku sih mikirnya kalau sudah memilih jadi penjaga gawang, harusnya dia harus punya mental yang luar biasa sih. Karena kan kalau pemain depan dia salah masih ada pemain belakang salah masih ada kiper kalau salah sedikit langsung gol kan. Kayak dia nepis salah aja atau dia kontrol bola salah itu pasti gol gitu kan. Jadi memang kalau udah mau milih jadi penjaga gawang ya harus bermental baja kayak gitu, karena memang menang nggak akan dilihat, pasti yang dilihat tuh top score yang ngegolin gitu kan, pemain terbaik, man of the match ya kan. Kalau kalah
udah pasti kan. Kipernya nih itu udah, ya itulah kiper tuh spesial sebenarnya. Benar. Kayak gitu sih. Iya. Sekarang udah punya akademi nih Kak. Gimana sih pematangan untuk si anak-anak didiknya itu biar bisa kayak Kak Citra ini? Ya memang kalau kita bicara akademi itu kan dia pondasi ya, ya kan untuk mereka nanti ke jenjang yang lebih tinggi lah. Kalau aku memang di Java itu lebih mengedepankan dari koordinasi kaki. Jadi fisik, lebih ke fisik. Lebih ke fisik ya kan. Karena kalau koordinasi kaki mereka sudah bagus, mereka mau dilatih teknik apapun pasti bisa gitu kan. Jadi nggak kucuk-kucuk langsung yang passing dribbling, enggak. Justru koordinasi dulu yang pakai ladder tuh yang kayak tangga gitu. Itu banyak itu. Jadi setiap latihan pasti aku pakai itu. Baru setengah jam lah, habis itu baru masuk ke tekniknya seperti apa. Karena nanti ketika mereka masuk ke klub manapun atau daerah manapun, itu basic mereka gitu. Untuk anak-anak akademi gini kakak, kalau misal dari kacamata kakak ya, Kak Citra ngeliat gak sih Kak, potensi kota Tangerang nih banyak banget sebenarnya. Benar. Tapi mereka lebih memilih pemain tarkam jadinya. Iya. Bukan yang berbasic akademi terus bisa ke jenjang berikutnya. Iya. Gimana tuh Kak cara pandangnya Kak? Nah itu kita kembali lagi biasanya dari yang atasnya sih, ya kan? Dari yang paling atas, dari mungkin pemilik klubnya Kak, dari AFK-nya Kak, ya kan? Ketua AFK-nya. Kalau kita lihat kota Tangerang, gak usah kota Tangerang deh, Tangerang Raya. Kalau futsal putri itu kiblatnya Tangerang Raya, karena angkatan aku timnas putri itu ada 7 orang dari Tangerang Raya ya. Ada dari kota, ada dari kabupaten, ada dari Tangsel. Nah berarti malah kita menang dari Jabar tuh 6. Jadi mau nggak mau kan futsal putri kiblatnya aja di Tangerang Raya gitu. Jadi memang banyak, khususnya putri ya, itu banyak banget pemain yang berpotensi nih di kota Tangerang. Nah cuma kalau yang masalah tarkam kayak gitu, dia itu lebih ingin menaikkan nama timnya sih. Jadi kayak ya instan lah itu aku bilang. Padahal kan pemain tarkam biasanya ketika dia bawa juara udah hilang lagi tuh, nggak tahu kemana gitu. Udah aja namanya langsung. Udah gitu. Ya kembali lagi itu kan dari atasnya. Kalau atasnya nggak mau, kayak pemilik klubnya kah, pelatihnya kah, atau ya AFK-nya kah. Kalau mereka nggak mau, ya nggak akan terjadi gitu. Kota Tangerang udah punya klub futsal belum sih Kak? Klub profesional ya? Belum ada. Kira-kira kenapa tuh Kak biasanya Kak? Apa dari manajemen, kan kita tahu lah futsal itu dinaungin sama banyak asosiasi lah. Ada KONI, ada AFK gitu. Itu gimana tuh Kak biar bisa supaya nantinya ke depannya Kota Tangerang bisa bikin klub sendiri gitu, punya klub gitu? Kalau Kota Tangerang belum, kalau Tangsel ada. Nah, yang aku justru di Tangsel kan. Jadi aku orang Kota Tangerang, klub profesionalnya sempat di Tangsel tuh, Jaya Kencana. JK itu kan Tangsel kan. Iya. Nah, kalau di Kota Tangerang ya aku nggak tahu siapa yang salah ya. Memang kita nggak bohong sih, futsal itu kan belum menjadi industri lah. Jadi kalau nggak ada orang yang contohnya pengusaha atau yang mau membiayai lah. Iya. Karena memang di Liga Pro itu ya buang-buang duit aja sebenarnya. Nggak akan dapat apa-apa tuh bos-bosnya. Karena naikin namanya aja. Jadi di Kota Tangerang kayaknya belum ada nih orang yang mau seperti itu kalau kata aku sih. Kalau misalnya dinaungin sama pemerintah kota, bisa gak itu Kak? Bisa banget malah. Bisa banget. Ada futsal Kota Bandung, FKB itu kan dari pemerintahnya. Dari pemerintahnya? Iya. Jadi Kak, futsal ini kan kurang kayaknya di Kota Tangerang ya? Iya. Tapi dinaunginya kurang, tapi atletnya kebanyakan dari Kota Tangerang. Itu dia. Timnas aja ada berapa Kak dari Kota Tangerang? Tangerang Raya lah ya? Tangerang Raya itu ada 7 ceweknya. Ada 7 ya? Iya. Anak timnas nasional, tim nasional nih, futsal putri, ada 7 dari Kota Tangerang. Dari 14 line up 7 orang. 7 orang loh, udah 50%. Iya 50%. Tapi dari Kota Tangerang sendiri belum punya klub sih. Nggak punya klub profesional. Nanti mudah-mudahan kedepannya kita bisa punya. Mungkin Mas Adin mau bikin. Ya kan Pandawa naik ke momen pro futsal, siap ke pemain cabang. Insya Allah, mudah-mudahan kita doakan yang terbaik. Amin. Gini kayak banyak di luar sana atlet-atlet yang ketika sudah mendapatkan penghargaan, medali kayak gitu ya, pencapaiannya udah top up banget nih, udah selesai tuh, abis itu dia pensiun. Itu gimana pandangan Kak Citra? Apa nggak ada ketakutan kayak gitu Kak? Ada atlet tuh yang menjual medalinya kan untuk kehidupan berikutnya? Iya, ya itu kayaknya memang harus ada sosialisasi sih, karena atlet itu kan kalau kita lihat dia sebelum menjadi atlet harus sudah tahu tuh kalau atlet itu punya usia produktif, benar nggak? Ya kan?
Maksimalnya berapa usia produktif, Kak? Kalau 30 lah. 30 itu udah usia produktif. Kalau misalnya dia bisa menjaga kondisinya mungkin bisa 34, 35. Kalau di luar negeri itu kan justru sampai 34, 35 mereka masih produktif tuh. Karena memang menjaga pola makan, pola tidur, latihannya itu bagus. Kalau di Indonesia kan enggak. Bahkan enggak perlu nunggu usia produktif. Kadang ada yang cedera udah selesai. Kadang star syndrome udah selesai tuh karirnya. Betul, nah, jadi ketika memilih jadi atlet harusnya ketika mereka sedang produktif, mereka harus menyiapkan kayak seperti profesi lain kah, dia buka usaha kah gitu kan. Jadi jangan nunggu mereka udah redup dulu nih. Justru ketika mereka sedang produktif, sedang dikenal-kenalnya, mereka harus buka profesi lain, contohnya usaha, dan mereka harus berinvestasi, ya kan? Betul. Lalu gaya hidup, banyak banget atlet-atlet yang, karena atlet itu kan dibayar gede ya, tapi nggak setiap bulan, pasti, ya pasti. kan? Karena ada momentum aja nih, misalnya ajang apa gitu iya, ya. Itu. Iya, betul. Nah itu gaya hidup itu berpengaruh banget sih. Banyak banget yang ketika dapat bonus, langsung beli ini itu yang nggak penting. Ketika udah pandemi deh contohnya, nggak ngapa-ngapain nih 2 tahun ya. Tiba-tiba akhirnya dijual lagi, nggak tahu lagi, ya kan? Dia nggak nyiapin profesi lain kayak usaha atau apa. Kalau saran-saran dari Kak Citra nih, untuk atlet-atlet yang lain gitu, backupnya gimana sih Kak? Untuk backup plan ketika udah selesai jadi atlet tuh? Oh ya, kalau aku sih sarannya ya tadi mulai usaha lah. Usaha kecil kan sekarang banyak ya. Nggak usah langsung besar-besar kayak startup gitu kayak online shop kah atau jual apakah yang menurut passion mereka kah gitu kan. Lalu jangan lupa investasi karena itu penting ya, kayak banyak kan investasi kita juga nggak tahu. Lalu membeli barang yang kalian butuhkan aja. Jadi kadang tuh atlet suka dilihat, gue atlet timnas. Glamor ya. Lihat iPhone berapa yang keluar langsung dibeli. Padahal handphonenya masih bagus gitu kan. Benar. Ya kan, jadi kadang ya pesennya kayak gitu aja sih, apalagi untuk atlet muda khususnya, karena mereka kan apalagi banyak yang nggak sekolah loh. Ini yang jadi masalah. Dia merasa sudah dapat penghasilan dari atlet, nggak dilanjutin SMA-nya, itu bahaya sih. Pendidikan SMA nggak dilanjutin? Iya, itu ada contohnya. Seenggaknya SMA dulu deh selesai gitu kan. Kalau kuliah kan bisa ntar. Bisa nanti. Iya. Karena nanti sampai tua yang bakal menyelamatkan kita pasti pendidikan. Betul. Ya kan, walaupun kalian sudah menjadi atlet hebat, itu nggak selamanya gitu. Tapi kalau pendidikan tuh selamanya kalau kata aku. Betul. Ya jadi pesannya tetap pendidikan nomor 1 lah. Pendidikan nomor 1. Kayak gitu. Kemarin aku udah buat Q&A juga Kak. Tapi sebelumnya lanjut ke Q&A, kalau misalnya aku mau nanya, bisa gak anak-anak Kava sendiri main ke laga timnas? Oh bisa. Gimana prosesnya Kak? Prosesnya yang pasti ada tahap-tahapnya ya kan. Nih sekarang alhamdulillah 5 orang dari Cava itu justru bela Porda Kabupaten Bogor. Ya termasuk aku sebagai pelatihnya juga. Jadi memang mereka dilihat karena mereka bermain bagus ya. Lalu Kabupaten Bogor sparring sama Cava. Kita kalah, memang kalahnya tuh 7-5. Tapi katanya dari semua tim yang mereka ajak sparring cuma Cava dong yang berikan perlawanan gitu. Dan 5 orang itu tertarik lah diambil. Alhamdulillah mereka lolos BK Porprov dan tahun depan ikut Pordanya. Nah itu tahap-tahap lah. Dan 2 orang udah diincar untuk main di Liga Pro. Jadi 2 orang. Klub apa tuh kalau yang ngincar tuh Kak? Ya itu klub Netik Ladies yang di Bogor juga. Oh di Bogor juga. Kenapa Bogor? Kenapa nggak Banten sih? Nggak punya, Banten tuh nggak punya. Banten nggak punya nih masalahnya nih. Kayak ini PR dari pemerintahan Banten nih. Siapa tahu ada yang lihat gitu kan. Depannya nih. Kita lanjut ke Q&A aja kali kayak. Kemarin udah buka Q&A nih di Instagram gue nih, di story gue ada beberapa yang nanyain sih Kak. Nih kita udah pilihin sih. Jangan susah ya. Self healing menurut Kak Citra kayak gimana Kak? Dari Andi Iauliah 26. Self healing terbaik menurut Kak Citra. Ya, kalau aku sih ada bosannya dong pasti kan? Pasti. Kalau aku orangnya memang Ini ketika TC ya. Ketika lagi capek latihan kan atau apapun lah ya. Udah bosan lah dengan futsal semuanya. Capek gitu. Oke. Kalau aku tuh orangnya kalau dibilang kayak di rumah aja tuh aku lebih senang gitu. Jadi sebenarnya aku tuh lebih ke introvert sih, Din. Jadi kayak apapun tuh ngelakuin sendiri sebenarnya enak. Jadi di rumah aja nonton Netflix atau apa gitu. Jadi itu udah cukup sih buat aku. Itu udah self healing banget. Iya, udah kayak kalau bosen healing lah ini healing. Jadi kalau bosen itu mendingan kita istirahat.
Tapi nanti mulai lagi. Jangan sampai berhenti lah. Rehat dulu sejenak deh. Iya. Nggak usah dipaksain semuanya. Iya itu. Kalau bisa cari cabang lain juga nggak apa-apa. Iya benar. Untuk rehatnya itu. Kita rehat aja. Ada yang nanya juga nih Kak, dari Fauzi 123291, norak banget. Bang, gue mau nanya materi yang lebih bagus untuk kategori angel yaitu fisik atau passing support Kak? Oh, tadi bahas ya. Untuk putri, tadi aku bilang ya, kalau untuk melatih futsal putri yang pasti koordinasi kakinya dulu, karena bentuk otot tulang putri itu berbeda sama cowok. Jadi mungkin cowok bisa langsung dikasih passing tuh ya kan. Yeah. Sedangkan bola itu kan ada bobotnya ya. Kalau putri itu kan lemah ya. Kalau dia nggak dilatih kuat dulu kakinya, passingnya pasti nggak akan ada bobotnya gitu kan. Jadi kayak lemah lah. Jadi untuk melatih futsal putri, banyakin koordinasi kaki, latihan fisik dulu lah, jogging, lari, sprint pendek, apapun itu. Yang penting mereka tuh bisa kuat dulu ototnya, baru bisa masuk ke passing support gitu. Ada lagi nih Kak, dari Faizanisa, bisnis jalan, futsal jalan, jadi coach jalan. Gimana cara nge-manage-nya? Oke. Sebenarnya itu tiga-tiganya itu memang passion sih ya kan, di dunia futsal juga gitu. Jadi kalau pesan aku sih, cari bidang kalian lah, cari yang kalian sukai gitu. Lalu apapun yang ditawarkan sama orang, kayak aku kan ditawarkan untuk melatih Kabupaten Bogor ya, itu kan jauh ya, capek pasti kan. Emang nggak dikasih mesnya gitu atau dikasih tempat? Dikasih, cuma karena aku punya Cava juga, jadi kayak harus dikasih bolak-balik. Jadi apa namanya, cari yang kamu suka. Lalu gini loh, kalau misalnya ragu-ragu mending gak usah, tapi kalau udah terjun ya gak usah ragu lagi. Iya benar. Jadi gak usah totalitas ya. Iya kayak gitu. Jadi kalau sesuai passion kan, kalau capek tuh seneng aja, kalau kecewa kayak ya kita udah milih itu loh gitu kan. Iya benar. Yang penting cinta dulu lah. Iya betul. Harus cinta dulu tuh. Harus cinta dulu. Lanjut lagi kayak ada namanya M Fadilah 13. Sekarang pacar ada gak nih Kak? Apa benar lagi deket sama Bayu si Merah? Wah, Bang Bayu punya istri loh. Ini gosip nih, parah nih. M Fadilah nih, gue gak bohong nih M Fadilah nih. Nih M Fadilah nih ada nih. Ntar kita nongolin nih M Fadilah sini. Tuh. Nah, ingat Kak Bayu si Merah udah punya istri tuh. Cuma emang dekat banget sama Bang Bayu. Iya. Karena memang kita kan sama-sama atlet pro juga kan. Iya betul. Iya. Kayaknya sudah cukup bincang-bincang kita itu juga kayak kakak juga ada waktu buat ngelatih Kava juga. Jadi itu bincang-bincang kita hari ini, semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Kalau ada kritik dan saran boleh kirim di kolom komentar. Ciao, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Din.